seni tari Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Rida Audanisa. Di sini kita akan mempelajari tentang metode pembelajaran seni tari Nusantara di Indonesia. Gimana sih tari Nusantara di Indonesia? Yuk simak. Secara harfiah, istilah seni tari diartikan sebagai proses penciptaan gerak tubuh yang berirama dan diiringi musik yang berlandaskan rasa dan kerasa. Namun beberapa ahli tari memiliki gagasan tersendiri mengenai istilah seni tari sebagai berikut. Yang pertama ada Aristoteles, yaitu tari merupakan gerakan ritmis yang tujuannya untuk memberikan gambaran karakter dan kehidupan manusia sebagai mereka berperilaku atau menderita. Yang kedua ada Bagong Studito, yang menurut Bagong, seni tari ialah gerak ritmis yang sesuai dengan irama dan bertujuan mengekspresikan perasaan. Yang ketiga ada Courage Harding, yaitu seni tari merupakan courage ialah serangkaian gerakan ritmis yang dilakukan dalam satu waktu dan ruang. Yang keempat ada Soe Darso, seni tari merupakan ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan dalam bentuk gerakan tubuh yang indah dan ritmis. Dan yang kelima ada Yuliati Parani, yaitu tari merupakan gerak ritmis seluruh atau sebagian dari tubuh yang baik secara individu ataupun berkelompok yang disertai ekspresi tertentu. Selanjutnya ada tari. Berdasarkan pendapat para ahli, dapat ditarik simpulan bahwa seni tari bukan hanya tentang menggerakkan tubuh dengan irama, namun juga harus sejalan dengan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan kepada pemikat tari. Jenis seni tari Nusantara. Yang pertama ada tari tradisional, yang dimana di Indonesia hampir di setiap daerah memiliki tari tradisional. Arti dari tari tradisional yaitu suatu tarian yang berasal dari suatu daerah dan diturunkan secara turun-temurun hingga menjadi budaya daerah tersebut. Ya, pertama ada tari rakyat. Tari rakyat atau tarian daerah merupakan tarian yang berkembang pada masyarakat biasa. Tari rakyat lahir sebagai lambang dari kebahagiaan dan sukacita. Contohnya rakyat adalah tari lengger dari Jawa Tengah, tari orek-orek dari Jawa Timur, dan tari sinetron dari Jawa Barat. Yang kedua ada tari klasik, tari keraton. Tari klasik lahir dari dalam keraton atau dalam kaum bangsawan. Karena tarian ini berkembang pada lingkungan keraton, masyarakat biasa dilarang untuk menarik tarian ini. Tari keraton memiliki aturan yang tertulis dan baku. Contohnya tari klasik ini keraton Yogyakarta, misalnya tari golek, menak, tari Bekesan Supriyandi, dan tari Arjuna Wiwaha. Ya, ini dia katanya. Yang kedua ada tari kreasi baru, yaitu tari kreasi baru merupakan perkembangan dari tari tradisi yang ada. Maksudnya jenis tarian yang biasanya dipakai untuk upacara ritual adat dan keagamaan dimodifikasi oleh penata tari sehingga tari ini bisa dinikmati kayak umum. Contohnya tari rapai yang merupakan perpaduan dari gerakan tari yang berkembang di Aceh dan Semenanjung Malaya. Nah, yang ketiga ada tari kontemporer, yaitu tari kontemporer merupakan salah satu jenis tarian modern yang berkembang di Indonesia. Apa perbedaan dari tari kontemporer dengan tari kreasi baru? Tari kontemporer merupakan tari modern sehingga tidak ada unsur tradisi lama lagi, sedangkan tari kreasi baru merupakan tari tradisi yang telah dimodifikasi menggunakan unsur asli tradisinya. Selanjutnya ada
Fungsi seni tari Nusantara. Salah satu fungsi seni tari yaitu sebagai ekspresi dan pengungkapan perasaan dari si penari dalam kehidupan bermasyarakat. Ada beberapa fungsi lain dari seni tari, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada sebagai sarana keagamaan, yang dimana di dalam kehidupan keagamaan sejak dulu manusia menggunakan tarian-tarian sebagai sarana berkomunikasi dengan Tuhan. Biasanya tari ini yang digunakan sebagai sarana keagamaan bersifat sakral, contohnya tari kecak, tari keris, dan tari renjang, tari pendet. Kemudian contoh tari pendet yang kedua ada sebagai sarana upacara adat. Yang pertama peristiwa alamiah, yaitu tarian upacara adat yang bersifat alamiah biasanya berhubungan dengan kejadian alam. Contohnya upacara adat menanam padi. Tujuannya untuk kesuburan tanah, minta hujan, panen padi, memohon keselamatan dan tolak bala. Contohnya yaitu mengesuk menanam padi dari Jawa Barat, tarian sebelang panen padi dan Jawa Timur, dan tarian nelayan mohon keselamatan saat berlaut dan Irian Jaya. Yang kedua ada peristiwa kehidupan. Tari upacara adat pada peristiwa kehidupan umumnya berhubungan dengan kehidupan manusia. Contohnya peristiwa perkawinan, kelahiran, khitanan hingga kematian. Contohnya yaitu singsigan, tari Jawa, dan tari ngaben, upacara kematian dari Bali. Yang ketiga ada sebagai sarana pergaulan. Tari pergaulan merupakan jenis tarian yang diperuntukkan untuk menyatakan kerukunan bermasyarakat. Salah satu contoh tari pergaulan yaitu tari jaipongan. Penari dan penonton dapat mencari bersama di atas panggung. Contohnya lain yaitu tayub dan tari Jawa Timur, tari adu jago dari Surabaya, dan tari mandudu dari Sumatera Barat. Yang keempat ada sebagai tontonan. Fungsi terakhir dari seni tari yaitu sebagai tontonan atau pertunjukan. Tari tontonan atau pertunjukan adalah jenis tari yang dihadirkan sebagai hiburan semata. Ya, ini contohnya. Unsur-unsur seni tari Nusantara, yaitu yang pertama ada ragam gerak, yaitu ragam gerak merupakan unsur utama dan juga unsur estetika dari tari. Gerakan tari berasal dari anggota tubuh yang dapat digunakan untuk menari, yaitu anggota tubuh bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Anggota tubuh bagian atas terdiri kepala, mata, dan raut wajah. Ragam gerak anggota tubuh bagian tengah terdiri dari lengan atas, lengan bawah, telapak tangan, jari-jari, dan ruas jari. Sedangkan anggota tubuh bagian bawah terdiri dari kaki. Ragam gerakan pada bagian kaki hampir sama dengan ragam bagian, perbedaan terletak pada tempo, volume, atau gerakannya. Yang kedua ada bentuk iringan, yaitu tarian dapat berupa jenis musik iringan tari internal dan jenis musik iringan eksternal. Jenis musik iringan tari internal yaitu iringan yang berasal dari tubuh penari itu sendiri. Contohnya yaitu tepukan dada dan tepukan tangan pada tari Saman dari Aceh dan suara kecak pada tari kecak dari Bali. Sedangkan jenis iringan tari eksternal berasal dari tabuhan alat musik. Contohnya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat diiringi dengan alat musik gamelan, velong, dan slendro. Yang ketiga ada kostum tari, yaitu kostum tari merupakan suatu estetik yang tidak dapat dipisahkan dari wujud tari.
Kostum tari untuk upacara bentuknya lebih sederhana dan tidak mementingkan estetika, sedangkan kostum pada tarian tontonan atau pertunjukan bentuknya dirancang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan keindahan dan dalam penontonnya. Fungsi kostum antara lain yang pertama mendayakan masing-masing peran atau tokoh, yang kedua membantu menghidupkan perwatakan penari dan perannya, yang ketiga memberi fasilitas dan membantu gerakan tari, yang keempat ada menambah keindahan dan penampilannya. Yang keempat ada pola lantai, yaitu pola lantai adalah posisi yang dilakukan baik oleh penari tunggal maupun penari kelompok. Pola lantai pada suatu tarian dapat berupa simetris, asimetris, lingkungan, garis lurus, dan lingkaran. Contohnya tari upacara dengan pola lantai lingkaran yaitu tari kecak dari Bali.
Oke, untuk pembelajaran hari ini sekian, terima kasih. Kurangnya lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.